Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman fillah, ya. Jamaah salat maghrib, thalabul ilmi dan silaturahim Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah menyatukan kita dalam keimanan, yang telah mempersatukan kita dalam keislaman, dan yang telah mempersaudarakan kita dalam ketaatan dan kenikmatan. Tema kita pada malam ini adalah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Dan ini bagian daripada ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang diikat oleh keimanan. Bagian daripada ukhuwah islamiyah, persaudaraan yang diikat dengan keislaman. Bagian dari ukhuwah ubudiyah, persaudaraan yang diikat dengan ibadah. Jadi ada persaudaraan yang diikat dengan keimanan, namanya ukhuwah imaniyah. Ada persaudaraan yang diikat dengan keislaman, ukhuwah islamiyah. Dan ada persaudaraan yang diikat dengan ibadah, namanya ukhuwah ibadiyah, ukhuwah ubudiyah. Iman itu adalah keyakinan hati. Jadi iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati, atau meyakini dengan hati. Kemudian ucapan lisan, diucapkan dengan lisan. Dan kemudian perbuatan badan, dilakukan dengan anggota badan. Oleh karena itu iman itu tidak hanya cukup ucapan saja, tidak hanya cukup keyakinan saja, tidak hanya cukup perbuatan saja, tapi sinergi antara keyakinan hati, ucapan lisan, dan perbuatan badan. Nah, Hasan Al-Basri pernah berkata, laisal iman bitamani. Iman itu bukan angan-angan. Jadi bukan keinginan kosong, bukan hayalan, wala bitahali, bukan pula hiasan bibir atau ngomong doang, omong kosong. Walakin, tapi iman itu mawaqara fil qalbi, sesuatu yang tersimpan di dalam hati sanubari yang paling dalam. Wa saddaqahu al amal, dan dibuktikan dengan amal. Jadi bukan angan-angan, bukan hiasan bibir, tapi sesuatu yang tersimpan dalam hati
dan dibuktikan dengan amal. Itu kata Hasan Basri. Nah, orang yang beriman itu akan sangat dimurkai oleh Allah. Allah murka banget, ya. Allah marah banget, ya, kepada orang yang ucapannya tidak diwujudkan dalam perbuatan. Seperti Allah firmankan dalam surat As-Saff ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah untuk membuktikan keimanannya. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Ya. Jadi orang yang beriman itu antara ucapan dan perbuatan itu selaras, serasi. Ya. Nah, kalau ada ngaku iman tapi ucapannya beda dengan perbuatan, itu dipertanyakan keimanannya oleh Allah. Yang pertama. Yang kedua, kaburah maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi betapa besar itu. Sangat besar sekali murka Allah lantaran kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Ya. Ini surat As-Saff ayat 2 sampai dengan 3. Ya. Jadi panggilan iman itu ya, adalah membuktikan ucapan dengan perbuatan. Jadi iman itu erat kaitannya dengan persaudaraan. Dan dalam waktu yang sama iman itu erat kaitannya dengan perdamaian. Orang yang beriman itu selalu menjalin persaudaraan, bukan hanya di dunia saja, tapi juga sampai di akhirat. Dengan apa? Dengan berbekal ketakwaan. Dan mati dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam. Jadi orang yang beriman itu bersaudaranya bukan hanya di dunia saja. Sampai di akhirat pun, sampai di surga pun, orang yang beriman itu tetap bersaudara. Sama dengan nikah. Orang yang beriman itu nikahnya tidak hanya sampai tua. Nikahnya itu tidak sampai mati, tapi nikahnya itu sampai surga. Jadi kematian itu hanya perpisahan sementara. Nanti akan berkumpul kembali di surga. Suami istri bersama keluarga yang seiman, yang disebut ahlun, ya. Karena ternyata ya, anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, ya, walaupun anak kandung, oleh Allah tidak disebut sebagai ahlun, tidak disebut keluarga. Ada keluarga yang bukan keluarga, keluarga yang tidak diakui keluarga. Contohnya siapa? Contohnya anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an. Makanya termasuk orang yang dibinasakan oleh Allah dengan banjir besar itu. Maka keluarga dalam Islam itu tidak hanya di dunia saja, tapi sampai surga. Ya. Termasuk persaudaraan dan perdamaian. Ya. Jadi di surga itu tidak ada kata dosa. Ya. Tidak ada kata bohong. Ya. Jadi tidak ada kebohongan dan tidak ada kemaksiatan di surga itu. Ya, ilakilan salaman salaman. Ya, nggak ada. Capek nggak ada, tidur nggak ada, sakit nggak ada. Ya, apalagi sampai mati. Ya. Jadi yang keluar dari mulut itu bukan kebohongan, bukan omong kosong, bukan perbuatan nista atau perbuatan dosa, tapi salaman salaman. Ya. Ucapan damai damai. Ya, jadi bersaudara dan kemudian damai di surga itu. Jadi jangankan di surga, di alam kubur saja bagi orang yang beriman itu damai. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fil khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Orang yang beriman itu agamanya soleh.
Dunianya soleh, akhiratnya soleh, tambah umur tambah baik. Begitu dipanggil oleh Allah menghadapnya, kemudian tinggal sementara di alam kubur, itu dalam keadaan istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi rest in peace. Ya, istilahnya punya orang Kristen. Tapi ternyata pengalaman rest in peace itu akan dialami oleh orang yang beriman ketika berada di alam kubur. Kenapa? Karena agamanya soleh, dunianya soleh, akhiratnya soleh. Sisa umurnya itu digunakan untuk berbuat soleh dan tambah soleh. Makanya ketika mati dalam keadaan rest in peace, istirahat dalam damai. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ya Allah, jadikan bagiku kematian itu sebagai waktu istirahat dari sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya. Jadi sekali lagi, ya, iman itu erat kaitannya dengan persaudaraan dan perdamaian. Sementara persaudaraan dan perdamaian itu adalah bukti ketakwaan kepada Allah SWT, ya, yang akan mendatangkan rahmatnya. Jadi kita insya Allah hidup dalam rahmat Allah, hidup dalam kasih sayang Allah, kalau kemudian takwa itu membuahkan persaudaraan. Ya. Orang yang bertakwa itu anti bermusuhan, ya, dengan sesama mukmin, dengan sesama muslim, dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk silaturahim, ya, bersama keluarga dan saudara tetap menjalin persaudaraan. Tidak ada istilah permusuhan. Baru dikatakan benci, dengki, tidak ada kasih sayang dan cinta itu kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, tidak ada dalam kamus orang yang beriman kepada Allah dan akhir saling mencintai, saling menyayangi, ya, saling mengasihi dengan siapa saja yang menentang Allah dan Rasulnya. Contohnya Zionis, Yahudi. Ya, dari dulu sampai sekarang itu, ya, kerjanya menentang Allah dan Rasulnya. Mereka sudah biasa membunuh manusia. Gitu. Jadi sadisnya lebih sadis dari yang namanya Fir'aun itu. Sadisnya lebih sadis daripada yang namanya, ya, kufar Quraisy atau musyrik Quraisy. Ya. Dalam Islam itu, ya, jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang pun tidak boleh, ya, membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang yang sedang ibadah, tidak boleh membunuh orang yang sudah menyerah, tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Zionis, Yahudi dibantai semua itu, ya, sadisnya luar biasa. Nah, kita tidak boleh, ya, saling menyayangi dengan mereka, saling mengasihi dengan mereka, saling mencintai dengan mereka. Kita kutuk mereka, kita laknat mereka. Ya. Kita buktikan dengan aksi bela Palestina kemarin di kedutaan Amerika, ya. Nah, besok di mana katanya? Di Monas. Ya. Ya, itu aksi. Ya. Tapi sebenarnya aksi saja belum cukup, harus milisi. Ya. Membantu dengan kekuatan militer seperti yang dilakukan oleh Hizbullah, ya. Gitu. Jadi membantu Palestina itu, ya, untuk memukul mundur yang namanya Zionis Israel. Ya, sebab Rasul memprediksi, ya, bahwa nanti Yahudi itu bakal KO, ya, Yahudi itu bakal kalah, ya, bakal tinggal satu orang bersembunyi di balik batu, tapi batu sendiri bisa ngomong, ya, ngasih tahu bahwa Yahudi itu ada, ya, di balik batu, dan batu itu nyuruh supaya Yahudi itu dibunuh, ya. Ya, jadi batu aja, ya, benci itu sama Yahudi, ya, batu itu, ya. Kenapa? Karena Yahudi itu sepanjang sejarah, ya, bukan hanya manusia biasa. Bukan hanya ustadz, kiai, habib, bukan. Nabi sendiri dikejar-kejar, dibunuh itu Nabi. Termasuk yang terakhir itu siapa? Nabi Musa, kan? Ya. Bersama kaumnya dikejar-kejar itu. Ya.
sama yang namanya Fir'aun, ya. Jadi kejar itu. Ya. Tapi Yahudi lebih sadis daripada itu. Ya. Gitu. Silahkan baca Al-Quran. Ya. Jadi banyak sekali nabi-nabi yang diutus ke Bani Israel yang kemudian dibunuh dengan cara yang batil. Ya. Nah, kemudian di sini jelaskan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Ya. Jadi persaudaraan yang dilandasi dengan keimanan. Fa aslihu baina akhwaikum. Tidak boleh membiarkan sesama mukmin itu bermusuhan. Maka wajib mendamaikan di antara orang yang beriman yang sedang bermusuhan itu, ya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persaudaraan itu ada kaitannya dengan keimanan. Persaudaraan itu ada kaitannya dengan ketakwaan. Persaudaraan itu ada kaitannya dengan rahmat Allah. Kalau tidak bersaudara, dipertanyakan keimanannya. Kalau tidak bersaudara, dipertanyakan ketakwaannya. Kalau tidak bersaudara, bukan dirahmati, tapi dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian di antara persaudaraan dan perdamaian yang akan mengundang firman Allah, di antaranya adalah mencintai saudara seperti mencintai diri sendiri. Dan ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu, ya, tidak beriman, tidak sempurna imannya, ahadukum, seseorang dari kalian, hatta sampai yuhibba, dia mencintai, li akhihi, kepada saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya, ini luar biasa. Ketika Rasulullah mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, dan penduduk Madinah asli, ya, di antaranya, ya, itu ada yang menawarkan kepada, ya, Muhajir dari Ansor itu, ya, istrinya. Jadi istrinya itu lebih dari satu. Ya, dia hijrah sendirian tuh dari Mekah ke Madinah. Nah, kalau engkau mau nikah, pilih, ya, salah satu dari istri aku, katanya, akan aku ceraikan. Ada nggak persaudaraan sampai sini, ya? Bagi istri itu, bagi istri, karena dia dari Mekah ke Madinah nggak bawa istri, ya, yaitu siapa? Abdurrahman bin Auf. Bahkan tidak bawa harta. Hartaku banyak, kita bagi dua. Ya, istri silahkan pilih yang sesuai selera, aku ceraikan, harta kita bagi dua. Ya. Tapi Abdurrahman bin Auf itu bukan tipe seperti itu. Ya. Bukan, ya, cari kesempatan dalam kesempitan. Malah dia minta ditunjukkan pasar Madinah itu di mana. Karena dia jago bisnis. Ya, dia ahli ekonomi. Ketika ditunjukkan pasar, dia kemudian membangun ekonomi Islam di Madinah, sampai yang asalnya ekonomi dikuasai Yahudi, ya, sampai kemudian berubah menjadi dikuasai oleh orang Islam. Ya. Kita dulu di Indonesia pernah ada Syarikat Dagang Islam, ya. Itu ekonominya tuh betul-betul menguasai ekonomi Indonesia, sampai banyak orang-orang yang non Muslim nikah dengan saudagar Muslim dan masuk Islam itu. Jadi bisa itu ekonomi digunakan untuk berdakwah. Ya, ini luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, seperti mencintai saudara kita di mana? Di Palestina, yang terus menerus dizalimi oleh Zionis Yahudi laknatullah. Ya. Setiap hari selama bertahun-tahun. Dan sampai hari ini mereka dimusuhi, mereka disakiti, mereka dibunuhi, mereka diperangi dengan sadis dan kejam, tanpa pandang bulu. Ya. Bayi-bayi itu mati bergelimpangan. Ya. Jadi ada peluru, ya, ketika ditembakkan, ya, ke dada bayi, ya, bagian depannya tuh bolongnya dikit.
tapi bagian belakang bolongnya gede banget. Jadi ngacak-ngacak bagian dada itu. Padahal yang dijadikan sasaran tembak bayi yang tak berdosa itu. Ya. Seperti Syekh Ahmad Yasin itu tahun 90-an kalau nggak salah. Ya. Dia salah satu tokoh Hamas, ya. Kemudian buta, ya. Kemudian lumpuh, duduk di kursi roda, ya. Itu. Kemudian dijadikan sasaran tembak Zionis Yahudi, ya. Ditembakkan 4 rudal itu, ya. Bayangkan, ya. Tua, buta, lumpuh, duduk di kursi roda, ditembak dengan 4 rudal, saking sadisnya itu, ya. Sampai kemudian dari dada ke bawah tuh habis hancur. Sampai jantungnya tuh kelihatan itu. Itu masih ada majalah Sabili waktu itu, ada fotonya luar biasa tuh. Ya. Ya, jadi sadis dan kejam, tidak berperi kemanusiaan. Makanya dilaknat oleh Allah SWT. Padahal ilmunya luar biasa, tapi dia fasik, ilmunya tidak diamalkan. Termasuk al-maghdub alaihim, ya. Ada juga yang sesat, ya, dia beramal tanpa ilmu. Kalau Yahudi ilmunya banyak, tapi kemudian tidak diamalkan. Yahudi tidak mengakui, ya, yang namanya Yesus anak Tuhan, ya, atau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, nggak percaya tuh, gitu. Karena dia tahu, ya, ya. Tapi kemudian ilmunya sayang tidak diamalkan, ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, di sini dijelaskan, ya, bahwa Zionis Yahudi di Palestina lebih sadis dan lebih kejam dari Fir'aun. Kalau Fir'aun kan hanya membunuh anak laki-laki saja, karena dia percaya sama dukun, ya, ya, bahwa nanti akan digulingkan oleh Bani Israel. Ya. Jadi Bani Israel itu dijajah oleh Fir'aun selama 400 tahun. Tapi pernah diperlakukan dengan kejam, ya, karena Fir'aun percaya sama dukun. Bayangkan, Tuhan percaya sama dukun, ya. Sampai kemudian semua bayi laki-laki, anak laki-laki dibunuh secara sadis, ya. Tapi ternyata tidak bisa mengalahkan sadis dan kejamnya Zionis Israel. Kemudian Zionis Yahudi lebih sadis dan lebih kejam dari kafir Quraisy atau musyrik Quraisy yang hanya membunuh anak perempuan saja. Ya. Jadi kalau salah keyakinan maka amalnya juga salah. Ya, jadi musyrik Quraisy itu meyakini bahwa Allah itu punya anak dan anaknya itu malaikat, jenis kelaminnya perempuan. Jadi manusia itu tidak boleh punya anak perempuan. Ya. Makanya malu dan hina kalau punya anak perempuan, akhirnya dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup. Tapi itu tidak bisa mengalahkan sadis dan kejamnya siapa? Zionis Israel. Jadi Zionis Yahudi yang telah, ya, kemudian sedang dan akan melakukan genosida. Apa genosida itu? Pembantaian. Ya, membantai, memusnahkan semua bangsa Palestina di negerinya sendiri. Jadi Palestina itu asalnya wilayah kekuasaannya kan luas, ya, pelan tapi pasti direbut satu persatu itu. Sekarang tinggal Gaza, ya, yang secuil, penduduknya cuma 2,5 juta, tapi tiap hari dibombardir itu. Ya, terakhir itu 10.000 tuh habis ya. Nah, di sini jelaskan, ya, bahwa bayi-bayi dan anak-anak yang tidak berdosa mereka bunuhi. Demikian pula dengan warga sipil yang tinggal di rumah-rumah mereka, yang sedang dirawat di rumah sakit, dan yang sedang berada di tempat-tempat pengungsian. Semuanya dibombardir hingga mati mengenaskan dan terluka parah berdarah-darah. Ya. Nah, kini negara Palestina, ya, kalau dilihat di peta atau di map, sudah tidak ada lagi, dicoret itu di peta dunia tuh. Ya, Gaza milik Palestina yang tinggal secuil, itu rakyatnya setiap hari dicekam kelaparan, dicekam lapar, haus dan dingin, serta dihantui rasa takut yang luar biasa. Ya. Kalau kita ngaku saudara, ngaku tetangga, ya, kita haram membiarkannya.
Pertama aksi, yang kedua milisi. Ya. Jadi mereka adalah saudara dan tetangga kita, keimanan kita akan dipertanyakan. Ya, jika mereka kelaparan, mereka kehausan, mereka kedinginan, bahkan mereka dicekam ketakutan. Dan Nabi SAW bersabda, laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'in ila janbihi. Jadi bukan orang yang beriman walaupun ngaku iman, ya, ketika perutnya kenyang sementara tetangganya baik yang jauh ataupun yang dekat itu kelaparan, ya, di sampingnya. Itu hadis riwayat Bukhari, ya. Oleh karena itu Rasul unsur ahoka, bela, ya. Tolong bantu saudaramu, zaliman baik yang berbuat zalim, au mazluman atau yang didolimi, ya. Para sahabat, ya, dia bertanya kepada Rasul. Ada seorang laki-laki, faqala rajul, ya, berkata, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana mazluman, aku akan menolong, membela, membantu kalau saudaraku didolimi. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuru, kalau ternyata yang akan aku bantu, aku tolong, aku bela itu orang yang berbuat zalim, gimana caranya? Ya. Jadi kalau yang didolimi, para sahabat tergambar bagaimana cara menolongnya. Tapi ini yang berbuat zalim, bagaimana cara nolongnya? Orang yang berbuat zalim kok ditolong, kan gitu. Maka kemudian kala Rasul bersabda, tahzijuhu au tamna'uhu minadz-dzulmi, kamu cegah, kamu larang, ya, orang yang berbuat zalim itu jangan sampai melakukan kedzaliman, fa inna dzalika nasruhu, ya, itulah cara menolong orang yang berbuat zalim, ya. Kemudian khusus untuk yang kuasa, yang kuat, yang muda, yang sehat, yang gagah, yang perkasa, itu tiap saat Allah memanggil lewat firman-Nya, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijal wan nisa wal wildan alladzina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalim ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ya. Allah berfirman, mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah sementara orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdosa, yang berdoa, dia berdoa, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang penduduknya zalim. Ya, berilah kami perlindung dari sisimu dan berilah kami penolong dari sisimu. Ya. Ya. Jadi perang dalam Islam itu adalah membela diri. Di antaranya yang harus diperangi adalah orang zalim yang memerangi. Jadi orang zalim yang memerangi itu wajib, ya, kita memerangi mereka. Dan ini ada kaitannya dengan bulan suci itu, ya. Jadi waqatilul musyrikina kama yuqatilunakum kafah. Perangi oleh kalian orang-orang musyrik, orang-orang yang berbuat zalim, sebagaimana, ya, mereka memerangi, ya, kalian semuanya, ya. Nah, oleh karena itu, ya, ada, ya, bentuk cara membantu mereka, cara menolong mereka. Di samping mengumpulkan donasi dalam bentuk uang dan makanan, ada senjata yang paling canggih, senjata yang tidak bisa dikalahkan oleh senjata musuh yang paling canggih sekalipun. Dan senjata itu namanya doa. Dan doa itu disebut kunut nazilah. Kalau dilakukan terus-menerus, ya, di sholat fardu 5 waktu, itu namanya kunut daimi. Ada juga kunut yang dilakukan setelah setelah witir rakaat ketiga, ya, atau rakaat terakhir, ketika bangkit dari ruku sebelum sujud, itu membaca doa kunut witir. Allahumma hadini fiman hadai. Ada juga doa yang sifatnya insidental, ya, ketika umat Islam itu mengalami musibah besar seperti yang dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina sekarang.
Itu namanya kunut nazilah. Rasul pernah melakukannya itu selama 1 bulan berturut-turut. Ya. Nah ini doa yang diajarkan oleh Rasul ya, dalam kunut nazilah. Ya. Bisa dibacakan ketika sholat, tapi bisa dibacakan juga ketika khutbah. Kita bacakan sekarang ya. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Sang Pelindung dan Penolong terbaik. Allahumma izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah Islam dan kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin wal mujahidin fi Filistin. Ya Allah, tolonglah kaum muslimin dan para mujahid di Palestina. Allahumma tsabbit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa wahid sufufahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, teguhkanlah iman mereka, turunkanlah ke dalam hati mereka ketenangan dan ketentraman, dan satukanlah barisan mereka, satukanlah saf-saf mereka. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Ya Allah, ya Tuhan kami, hancurkanlah kaum kufar Yahudi laknatullah dan kaum musyrikin. Allahumma damir al yahud wa syatit syamlahum wa farik jam'ahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, binasakanlah kaum Yahudi dan cerai-beraikanlah kesatuan mereka. Allahumma ansur al-mujahidina ala a'daina a'daidin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah, bantulah, belalah para mujahid yang ada di Palestina dan di tempat-tempat yang lainnya untuk menghadapi musuh-musuh kami dan musuh-musuh agama kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.